Baik, untuk malam ini kakak akan memberikan informasi terkait dengan pendaftaran sekolah perhubungan ya. Di sini kakak sudah mendapatkan info dan kakak akan update. Sebenarnya tadi kakak sudah nge-record cuma nggak tahu soundnya itu nggak ke-record jadi ngulang dari awal tapi nggak apa-apa. Sebenarnya jujur kondisi kakak benar-benar capek. Makanya kakak buat video screen record aja ya karena biar nggak ngedit karena ini harus cepat terinformasikan oleh kalian. Makanya mohon maaf apabila video ini hanya screen record, tapi tetap kakak akan jelaskan di sini mengenai pengumuman dari Sekolah Kementerian Perhubungan yang sudah resmi diumumkan tentang penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun akademik 2020-2021. Dan di sini kakak akan menjelaskan hal-hal atau poin-poin terpentingnya. Yang pertama tentu formasi ya. Formasi yang disiapkan itu sebanyak 2.676 yang terdiri dari 1.932 formasi untuk pola pembibitan pusat atau Kemenhub serta 744 untuk formasi pola pembibitan Pemda. Dan di sini kalian bisa baca untuk formasinya di mana aja dan sekolahnya di mana aja. Yang untuk sekolah darat itu ada di Politeknik Transportasi Darat Indonesia, PTDI STTD Bekasi. Kemudian ada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, ada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, ada Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang, kemudian ada Politeknik Transportasi Darat Bali, dan Pendidikan Transportasi Laut, itu ada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Politeknik Pelayaran Surabaya, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Politeknik Pelayaran Banten, dan untuk sekolah matra udara ada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, ada Politeknik Penerbangan Surabaya, ada Politeknik Penerbangan Makassar, ada Politeknik Penerbangan Medan, ada Politeknik Penerbangan Palembang, dan yang terakhir ada Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, jadi di sini kakak akan sampaikan mengenai persyaratannya ya. Jadi nanti di next video ditunggu aja video dari kakak. Kakak juga akan membedah surat-surat pernyataan yang harus kalian isi dan harus kalian lampirkan. Jadi nanti kakak akan contohkan adik kakak yang tahun lalu lolos seleksi administrasi. Nanti kakak akan jelaskan. So, dipantengin aja channel kakak. Di sini kita bahas dulu dan kita jelaskan mengenai persyaratan pendaftaran. Yang pertama tentu kalian harus warga negara Indonesia dengan usia maksimal itu 23 tahun dan minimal 16 tahun per 1 September 2020. Kecuali bagi kalian yang memilih D3 LLU dan D3 MLLU itu minimal 18 tahun per 1 Juli 2020. Kemudian bagi kalian yang memilih diploma 4 LLU atau lalu lintas udara itu minimal 17 tahun pada 1 Juli 2020. Dan di sini ada persyaratan nilai. Yang pertama untuk lulusan tahun 2019, 2018, 2017, 2016 dan ke bawahnya seterusnya, itu nilai rata-rata ujian di ijazah itu tidak boleh kurang dari 7 untuk skala 1 sampai 10 dan 70 untuk skala 10 sampai 100 serta 2,8 untuk skala 1 sampai 4. Kemudian untuk lulusan tahun 2020 itu memiliki nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5, artinya kelas 11 sampai dengan kelas 12 itu minimal 7 untuk skala 10 sampai 100 dan ketentuan pada saat pendaftaran ulang itu bersangkutan harus dinyatakan lulus dengan menunjukkan ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajatnya. Nah, kemudian untuk lulusan tahun 2019 ke bawahnya jika nilai rata-rata menggunakan penilaian 1 sampai 10 atau 1 sampai 4 itu harus mengkonversi nilainya menjadi penilaian 10 sampai 100. Nah, panduannya bisa kalian lihat di web si pencatat. Nanti juga kakak akan bahas ini di next video dan kakak jelaskan bagaimana cara mengkonversinya. Kemudian bagi lulusan luar negeri itu harus memiliki jasa persamaan atau penyetaraan ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini untuk tinggi badan calon taruna di bawah naungan Sekolah Kementerian Perhubungan. Yang pertama, pria itu minimal 160 cm, wanita minimal 155 cm, kecuali bagi kalian yang ingin mendaftar
program studi diploma 3P PKP minimal 165 cm dan program studi OBU pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Kemudian kalian juga harus berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas dari HIV/AIDS serta narkoba. Untuk calon taruna pastinya tidak boleh bertato, tidak boleh ada bekas tato, serta tidak boleh bertindik atau bekas tindik. Untuk wanita atau calon taruni tidak boleh bertato atau bekas tato dan tidak boleh ada bekas tindik lebih dari 1 pasang. Kemudian ketajaman penglihatan itu normal dan tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total. Tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pindada. Kemudian belum pernah diberhentikan secara tidak hormat dari sekolah perhubungan. Kemudian bersedia mentaati segala peraturan yang ada pada pola pembibitan dan dinyatakan gugur apabila melakukan tindak pidana dan tindak kekerasan ataupun mengkonsumsi atau memperjualkan narkoba serta tindakan asusila dan penyimpangan seksual. Nah, kalian juga dinyatakan gugur apabila melakukan pemalsuan identitas atau dokumen. Kemudian setelah kalian memenuhi persyaratan, kalian nanti akan melakukan pembayaran ya biaya pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang kalian tuju. Jadi tiap-tiap sekolah di Kementerian Perhubungan tentu biayanya berbeda-beda dan untuk biaya kalian bisa lihat di web si pencatat. Kemudian bersedia menandatangani surat pernyataan calon taruna-taruni bermateri 6.000. Khusus program studi diploma 3 penyelamatan pemadam kebakaran penerbangan itu hanya menerima pendaftaran pria atau hanya membuka formasi calon taruna. Khusus calon taruna atau taruni program studi di PTD STTD bersedia mengikuti pendidikan di kampus yang ditentukan oleh PTD STTD sesuai dengan program studi yang dipilih. Kemudian memiliki surat elektronik atau email dan nomor telepon yang masih aktif dan valid. Nah, di sini untuk tata cara pendaftaran kakak akan jelaskan, kemudian mengenai pemberkasannya juga kakak akan jelaskan. Yang pertama, calon taruna-taruni hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan, baik itu sekolah perhubungan ataupun sekolah di bawah naungan kementerian lainnya atau badan lainnya. Kemudian kalian mendaftar melalui dikdin.bkn.go.id dan wajib melakukan pendaftaran serta melakukan pemberkasan dari 8 Juni sampai dengan 23 Juni 2020. Adapun berkas yang akan kalian upload antara lain adalah pas foto terbaru berwarna latar belakang merah dengan menghadap ke depan ukuran 4x6 dengan ukuran 120 KB minimal 120 dan maksimal 200 KB dengan format JPEG atau JPG ya. Terus KTP bagi peserta yang berusia di atas 17 tahun. Nah, bagi yang belum memiliki KTP kalian bisa menggunakan KK atau surat keterangan telah melakukan perekaman dengan format JPEG dan ukuran maksimal 200 KB. Kemudian bagi yang sudah memiliki ijazah tentu menggunakan ijazah dan di-scan dengan format PDF itu maksimal 700 KB. Nah, bagi yang belum memiliki ijazah bisa menggunakan raport dari raport SMA, MA atau sederajatnya. Dan tetap juga kalian formatnya PDF dengan ukuran maksimal 700 KB. Kemudian surat penyetaraan atau persamaan ijazah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan luar negeri atau memiliki ijazah berbahasa asing juga dengan format PDF dan ukuran maksimal 700 KB. Kemudian kalian juga harus melampirkan tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang kalian pilih dan menyerahkan nama dan nomor seleksi atau pendaftaran pada bukti pembayaran dengan ukuran maksimal 200 KB dengan format JPEG. Nah, ini nanti juga kakak akan sampaikan ya, kakak jelaskan seperti apa contohnya. Kemudian yang F nih yang paling penting nih, nanti juga kakak akan contohkan di next video mengenai surat keterangan lulus dari kepala sekolah atau pejabat berwenang bagi siswa SMA MA kelas 3 atau lulusan 2020-2021. Kemudian yang kedua, surat keterangan belum pernah menikah yang ditandatangani oleh lurah atau kepala desa sesuai domisili asli, bukan surat yang ditandatangani oleh pelamar atau ketua RT atau ketua RW ataupun orang tua. Nah, jadi bukan itu ya. Yang wajib menandatangani dan boleh menandatangani surat keterangan belum nikah kalian adalah
kepala lurah, dan kepala desa. Kemudian surat pernyataan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan bermaterai 6.000 dapat diunduh di web si pencatar. Surat pernyataan mutlak menyetujui hasil si pencatar bermaterai 6.000 juga diunduh di web si pencatar. Dan surat pernyataan calon taruna-taruni bermaterai 6.000 dapat diunduh juga di web si pencatar. Nah, jadi poin F dari 1 sampai 5 nanti akan kakak jelaskan di next video formatnya seperti apa. Jangan sampai kalian salah dan jangan sampai kalian gegabah. Kemudian batas akhir unggah upload itu tanggal 23 Juni 2020 pukul 23.59, jadi sebelum jam 12 ya. Panduan pendaftaran bisa kalian lihat di web si pencatar. Nah, jadi sementara hanya itu yang dapat kakak sampaikan dan kakak jelaskan. Kakak akan lebih jelaskan lagi di next video karena memang ini sangat panjang ya. Kalian lihat sangat panjang banget, jadi tidak cukup untuk satu video. Mungkin itu aja, jangan lupa untuk subscribe karena kalian harus mantengin channel kakak agar selalu mendapatkan informasi terupdate tentang perguruan tinggi kedinasan. Mohon maaf apabila ada salah kata and see you next time. Peace.